Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda di kehidupan Anda, di setiap langkah Anda. Lutis banget. Pokoknya di setiap aktivitas Anda sehari-hari kita selalu sharing-sharing tentang materi coaching, parenting, dan motivating, dan ada juga materi yang berkaitan dengan pendidikan, dan ada juga materi-materi tentang pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang selalu setia menemani kami di Beyond Education Podcast. Oke, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak yang sering bertanya dan sudah menonton kami. Dan mudah-mudahan apa yang ditonton bisa langsung bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya atau penonton setia Beyond Education Podcast di rumah. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau misalnya ada merasa bermanfaat nih Beyond Education Podcast, silahkan sharing langsung. Klik tombol share-nya atau subscription-nya di bawah ini, dan jangan lupa kalau misalnya sudah diklik subscription dan tombol share-nya, silakan langsung nyalakan notification-nya karena kita upload 2 hari sekali, jadi jangan sampai ketinggalan konten kami yang selalu update ini. Kita update karena Anda semuanya bertanya yang bermacam-macam seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya juga, silakan langsung ke link deskripsi di bawah ini. Ada WA, ada Telegram, ada ada email. Biasanya banyak orang yang bertanya atau misalnya viewer semua di rumah ini bertanya melalui email. Nah, dan juga ada yang namanya link untuk membaca artikel kita sudah kita kumpulkan sedemikian rupa di sebuah web atau sebuah blogspot. Itu tinggal dilihat-lihat aja dan silahkan baca sepuasnya, gratis. Tidak berbayar. Dan apabila ketika teman-teman semuanya atau viewers semuanya ingin bertanya, silahkan bertanya dengan mencantumkan nama yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya boleh kalau misalnya teman-teman merasa pertanyaan saya sangat berbelit atau seperti apa-apa, atau misalnya saya ingin menyatakan suatu pertanyaan, silahkan berupa poin-poin juga tidak jadi masalah. Jadi atau misalnya ada yang mau curhat panjang dulu tapi harus ada poinnya. Ya, tetap seperti itu. Jadi ketika jangan curhat ngeliat terus pertanyaannya apa. Jadi kita bingung membahasnya apa dulu. Jadi kalau misalnya mau bertanya silakan, kalau ada curhat yang di awal nggak ada masalah, misalnya pertanyaan panjang di awal deskripsi tapi poin yang ingin ditanyakan itu apa. Nah seperti itu. Jadi kita membahasnya itu tepat sasaran dan apa yang Anda inginkan. Baik, pada hari ini saya dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Bung? Terima kasih Pak. Udah dong, alhamdulillah. Kalau saya sih nggak biasa makan siang. Oh gitu ya. Hoax ya. Gosip. Oke Pak, pada hari ini kita ada kedatangan pertanyaan lagi nih. Ya gimana nih Bung? Seperti yang dibicarakan tadi, ini pertanyaan sebenarnya panjang deskripsinya Pak. Oke. Tapi ada poin yang ditanyakan yang sangat penting di situ. Jadi kita bacakan deskripsinya ya Pak ya. Selamat sore dari Education Podcast. Dia ngirimnya sore hari. Saya mau bertanya tentang kedua anak saya. Kedua anak saya sehari-hari di sekolah karena mereka masih berumur 6 tahun atau masuk ke TK, baru mau masuk ke TK atau masuk ke TK, dan mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan berbeda ini saya sangat bingung melihatnya. Karena apa? Karena di sini kebiasaan anak yang satu dengan anak yang lainnya sangat berbeda. Yang satu hobi mencoret-coret dinding dengan krayon, yang satu hobi memindah-mindahkan air dari bak mandi ke dalam ember. Jadi yang satu tukang coret-coret anaknya, dan satu senang dengan memindahkan air dari bak mandi ke dalam ember. Jadi kayak tukang air. Nah, jadi pada intinya seperti ini. Beliau bertanya, dengan tingkah laku anaknya seperti itu ya Pak ya. Jadi apa perbedaan masalah anak dengan keunggulan anak? Beliau merasa bahwa kalau coret-coret krayon di dinding itu kan sebuah keunggulan atau sebuah masalah bagi anak. Atau beliau merasa kalau anak itu mindah-mindahin air ke dalam ember itu sebuah permasalahan atau sebuah keunggulan anak. Oke. Jadi seperti itu. Jadi beliau melihatnya, wah ini
ini keunggulan anak saya atau masalah bagi anak saya. Iya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah anak-anak yang bermasalah itu orang tuanya yang gagal memahami keunggulan atau apa. Jadi ada anak-anak yang bermasalah itu bermasalah atau orang tua yang gagal memahami keunggulan anak. Jadi kalau misalnya takut keunggulannya itu tidak kelewat gitu ya, yang tadinya yang coret-coret di dinding misalnya ternyata keunggulannya menggambar gitu, tapi itu dijadikan masalah gitu. Iya. Jadi takut kehilangan keunggulan anak gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana Pak antara masalah dan keunggulan dalam diri anak? Ya, jadi ini memang banyak orang tua yang berkeluh kesah ya melihat anaknya sepertinya kok menurut mereka tidak wajar gitu perilakunya. Coret-coret dinding. Coret-coret dinding, terus mindahin air ya kan dari kamar mandi ke ember gitu. Sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak ini dikarenakan rasa keingintahuan yang besar. Mereka ingin mencoba banyak hal, tetapi kita kadang orang tua melihat perilaku anak seperti itu, kita jadinya tidak sabaran. Jadi merasa bahwa itu masalah. Iya, mereka merasakan itu masalah. Kok anak melakukan hal seperti itu sih? Itu kan nggak normal. Tetapi nggak normal bagi siapa gitu? Bagi orang dewasa kah? Atau bagi anak-anak? Kalau bagi anak-anak itu adalah hal yang normal. Ya karena kan yang tadi di awal saya bilang, yang namanya anak-anak itu memiliki banyak keingintahuan gitu. Jadi ya kalau misalnya hal yang seperti itu anak-anak jadi intinya ingin tahu gitu, tapi bukan masalah atau keunggulan apa bagaimana Pak jadinya? Ya kalau kita sebagai orang tua tidak memiliki pengetahuan parenting yang cukup, akhirnya segala perilaku anak yang kita rasa tidak wajar menurut kita ya, versi kita. Versi kita. Karena bikin kita rugi. Kotor kan. Ini dinding udah dicat, malah dicoret-coret gitu kan. Akhirnya orang tua harus mencat ulang gitu kan. Akhirnya kita jadi kesel sama anak, kita malah marahin anak. Nah kita nggak sadar gitu. Ketika kita misalnya sampai memarahi anak akan merasa bahwa dia tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya benci sama dia gitu. Padahal mereka hanya ingin mengekspresikan potensinya, rasa ingin tahunya. Nah di sini kita sebagai orang tua memang dituntut untuk mau belajar gitu mengenai dunia parenting. Kita tidak bisa gitu pas kita membesarkan anak-anak kita ini tanpa kita memiliki ilmu yang cukup. Karena setiap zaman saja berbeda gitu. Waktu kita dibesarkan oleh orang tua kita, dan ketika kita sudah memiliki anak dan kita sekarang mulai menjadi orang tua, itu pasti memiliki tantangannya masing-masing gitu. Jadi beda zaman ya beda treatmentnya. Nah di sini kalau kita sebagai orang tua tidak mau belajar, kita hanya sekedar terpaku dengan pola didik orang tua kita dulu. Kalau pola didik orang tua kita dulu itu benar. Nah kalau salah, akhirnya kita salah juga. Melanjutkan tradisi yang salah gitu kan. Akibatnya kan masa depan anak kita. Kalau anak nih sampai dikit-dikit kita marahin, akhirnya kan mereka memiliki sifat penakut gitu. Oh iya, efeknya seperti itu. Iya. Mereka mau ngapain? Nanti dimarahin Iya, coret-coret dinding. Iya. Padahal bagaimana mereka dapat mengasah kreativitasnya kalau dikit-dikit kita marahin? Bagaimana kita bisa lebih cepat mengetahui potensi anak itu apa? Sedangkan ketika anak melakukan sesuatu gitu ya, di dalam aktivitasnya, di dalam kesehariannya, itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan petunjuk kepada kita untuk melihat tanda-tanda yang anak-anak kita berikan kepada kita sebagai orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya saja tidak mau memperhatikan, tidak mau membersamai anak-anaknya,
ya bagaimana kita dapat cepat gitu melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan mengenai potensi yang dimiliki oleh anak kita. Oh, berarti cara pandang kita itu yang salah itu karena kita kekurangan ilmu parenting atau yang kita tahu kan itu ya. Kita tidak mau belajar gitu mengenai tumbuh kembang anak-anak kita. Karena ini sangat penting gitu agar kita jangan sampai salah langkah. Karena bayangkan ya kalau kita sampai salah langkah, anak kita besarkan misalnya penuh dengan kekerasan. Dari dia kecil sampai dia dewasa. Awas. Dikit-dikit nggak boleh. Dikit-dikit kita marahin. Iya, awas. Dan akhirnya bagaimana anak kita dapat berkembang, berekspresi, seluruh potensi yang dia miliki. Akhirnya ketika anak-anak kita sudah dewasa, terus anak-anak kita sampai terus nyusahin kita, ya, meskipun mereka bukan lagi anak-anak gitu. Biasanya ada kesalahan kita sebagai orang tua gitu dalam mentreatment mereka. Nah di sini makanya orang tua kalau tidak mau sampai hal itu terjadi gitu sama anak-anak kita, ya kita mulai membiasakan diri untuk mau belajar gitu mengenai dunia parenting. Karena sangat penting gitu. Karena yang namanya masa anak-anak ini kan tidak mungkin terulang lagi gitu. Kalau misalnya anak-anak kita sudah terlanjur dewasa, nggak mungkin ya anak-anak lagi. Iya, nggak mungkin gitu. Misalnya anak kita ini sudah dewasa, terus mereka tidak berprestasi dalam kehidupannya, mereka malah banyak bikin onar gitu, banyak nyusahin orang lain, ya otomatis kan akan nyusahin orang tuanya juga gitu kan. Nah akhirnya di situ kita baru sadar gitu, bahwa selama ini kita membesarkan anak itu dengan cara-cara yang salah. Andai saja kalau dulu kayak gitu. Iya, benar. Banyak yang penyesalan kayak gitu ya. Iya, benar. Ya kayak saya aja merasa gitu kan, dari dulu saya kecil hingga saya sebesar ini gitu, saya merasa ada yang kurang gitu di dalam orang-orang dewasa di sekeliling saya mentreatment saya. Saya merasa tidak mengeluarkan seluruh potensi yang saya miliki. Kenapa ya saya dulu kok nggak begini ya? Nah, pertanyaan besar ya. Kenapa saya tidak melakukan hal ini ya? Dan akhirnya kan yang ada penyesalan gitu, karena sudah terlanjur. Nah, nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang lagi. Betul. Karena kita sudah bisa dibilang bukan anak-anak gitu kan, kita udah dewasa. Padahal yang namanya potensi, kalau tidak diasah dari kecil, akhirnya potensi kita terpendam gitu. Nah, ketika kita melihat gitu banyak orang dewasa yang gampang galau, gampang berkeluh kesah. Nah, kita sebenarnya itu fenomena yang ditunjukkan bahwa ada yang salah di dalam diri kita. Ada potensi kita yang tidak tergali dengan full kapasitas gitu. Dan akhirnya ya sudah gitu. Kita melihat orang-orang yang hanya sekedar hidup tetapi tidak hidup gitu. Iya, kayak ya hidup aja sekedarnya gitu. Iya. Sekedar menjalani aktivitas saja gitu. Tetapi kita tidak jelas aktivitas kita ini mau membawa kemana gitu kan. Apakah ke prestasi atau keadaan yang hanya sekedar ya begitu-begitu saja gitu. Nah di sini makanya para orang tua kalau kita ingin memiliki anak-anak yang berprestasi gitu ya di masa depan, janganlah kita gampang memarahi anak. Jangan kita gampang keras dengan anak, apalagi sampai kita melakukan tindakan fisik gitu yang melukai anak-anak kita. Karena di agama pun juga tidak pernah diajarkan gitu untuk misalnya memukul anak sampai melukai anak, tidak pernah diajarkan di agama manapun gitu. Nah kita jangan sampai hal-hal yang seperti ini karena kita merasa dulu pernah diperlakukan oleh orang tua kita seperti itu, kita lanjutkan lagi gitu. Kita pikir cara orang tua kita dulu dalam mentreatment kita dengan kekerasan itu akan memiliki pengaruh yang positif juga kepada anak kita yang ada di zaman ini gitu. Nah apalagi kalau misalnya anak-anak kita ini
orang yang senang gitu ya mencari informasi-informasi di internet ya. Sekarang informasi itu gampang gitu kan untuk kita dapatkan, dan dia melihat gitu bahwa orang tuanya ini ketika dia mendapatkan ini pengetahuan tentang perilaku orang tua yang kepada dirinya yang dia rasakan selama ini, dia merasa kurang berkenan gitu kan, menandakan bahwa orang tuanya ini tidak sayang misalnya sama si anak gitu kan. Iya, anak itu merasa bahwa dirinya itu adalah biang masalah. Nah itu merasa gimana kok gini gitu. Benar. Karena mungkin sudut pandang orang tua juga ya, memandang bahwa anak ini masalah apapun yang dia lakukan. Iya. Nah sekarang kan semakin zaman itu berubah, apalagi teknologi juga sangat berperan di sini. Anak juga akan mencari tahu gitu. Bisa lebih pintar. Mereka bisa lebih pintar dibandingkan kita gitu. Tetapi kita karena kesibukan misalnya, kita akhirnya tidak mau belajar gitu. Anak melihat orang tuanya seperti itu, akhirnya dia merasa orang tuanya ini tidak support dia, tidak mendukung dia, dan akhirnya dia merasa kesepian dalam menjalani kehidupannya, dan efeknya nanti ya ke dalam dirinya gitu. Dia menjadi anak yang kurang percaya diri gitu kan, menjadi anak yang tidak memiliki sikap yang jelas gitu. Nah di sini orang tua tidak sadar gitu, kita yang jadi penyebabnya gitu. Jadi orang tua itu memiliki peran penting dalam membersamai tumbuh kembang anak. Pasti. Ya makanya kan ya kayak saya pribadi gitu ya, saya dengan anak saya sendiri gitu ya, saya sangat beruntung gitu. Ketika saya mendirikan sekolah ini ya otomatis ya saya mulai belajar gitu kan tentang dunia parenting gitu. Dan akhirnya dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari ini, alhamdulillahnya bisa langsung saya praktekkan kepada anak sendiri gitu. Jadi saya jadi tahu gitu kan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi bisa lebih kenal anak kita. Iya.